Saat ini jelas ya. Nah, Jadi ente percaya kepada si penyesat itu yang mengatakan bahwa Yesus Itu- akan bangkit di hari ketiga? itu Alkitab tahun berapa, Bang? Waduh. Makanya buka punya ente, buka. Kalau misalkan ente tidak percaya, buka punya ente. Kami mempersilahkan kok. Ayo buka. Sayang saya di tempat kerja nih, Bang, ada di rumah Nah, Alkitab. ente pulang dulu kami tunggu di sini. Kami sampai Ya, pagi di sini. Jauh pulang aku, dulu. Bang, jauh di tempat Pulang kerja. dulu, ya, pulang dulu. Terus ente nanti buka Besok datanya pagi ya. baru aku pulang. Ya, udah, berarti ente turun. Mau ngapain ente di sini naik kalau misalkan tidak Iya, menggunakan saya data? bertanya kamu dulu. Sekarang kamu apa? kan bahas Bibil saya. Oh iya, kalau ente Bibelnya tidak mau dibahas, buang aja itu Bible. Kenapa emangnya? Enak aja dibuang. Emang lu siapa? Lah, sekarang tadi kan ente bilang, ente di sini membahas Bible, kami di sini membahas Bible. Kalau ente Bibelnya tidak mau dibahas, mendingan buang aja. Ini kan diskusi lintas iman di sini. Diskusi lintas Iya. iman. Ya, Ente berhak membahas sekarang kitab-kitab yang lain, kami pun berhak membahas. Gimana saya ente tidak itu? pernah bahas kitab kamu ya. Tapi kalau kamu senggol saya duluan, saya akan senggol kamu juga. Tapi Silakan jangan senggol ngejek. kalau punya kemampuan. Silakan tampilkan datanya. Kami akan jawab. Silakan berdasarkan dari text proof ya. Ayo silakan tampilkan apa yang mau ente bahas. Silakan tampilkan. Saya cuma Besarkan mau dia, Bang tanya Ferry. saja. Mau Besarkan. tanya Jangan saja. jangan bertanya harus ada dasar. Dasar ente apa? Silakan besarkan dia. Saya Apa cuma yang mau mau ente tanya tanyakan? saja. Itu Besarkan, tampilkan itu- datanya. itu sholat itu perintah siapa ya, Pak? Bisa dijelaskan? Nggak bisa mas, nggak bisa dijelaskan mas. Lalu sunat itu perintah siapa? Nggak bisa dijelaskan. Jelaskan biar kami tahu. Nggak usah tahu. Nggak perlu tahu kok orang seperti ente untuk apa. Takut. Iya, takut. Kenapa emangnya? Iya, jelaskan perintahnya. Baca mana? Nabi Muhammad disunatkah tidak? Iya, nggak perlu dijelaskan. Nabi Musa disunat atau tidak? Jawab dulu. Nabi Muhammad itu disunatkah tidak? Disunat. Terus? Disunat. Ya. Mana ayatnya? Ente mana datanya mengatakan Nabi Muhammad tidak disunat? Mana ayat? Iya, saya tahu. Berdasarkan saya tahu. Jadi saya Baik, tanya coba kamu. tampilkan, besarkan Bang Peri, besarkan. Kita kalau diskusi seperti ini tidak menggunakan data, kita repot juga ya untuk menjawabnya. Besarkan Bang, dia Bang. Tampilkan datanya kalau Nabi Muhammad tidak disunat. Tampilkan. Saya akan tampilkan datanya berdasarkan 3 riwayat Nabi Muhammad disunat. Tampilkan datanya. Kamu yang tampil, kan kamu punya Quran. Masa Lah, aku yang tampil? gimana? Bingung ya. Dia yang membawa hujah, tapi dia sendiri tidak ada menampilkan data. Terus apa yang harus kami jawab? Kan Kalau kamu Anda di tidak menggunakan situ. data. Nah, kan kamu kan orang hebat semua, orang berilmu tinggi Pak semua. Miki, nggak usah ditampilkan datanya. Ah, Dewa juga bisa kok tampilkan. menampilkan. Nggak usah. Cari yang lain aja, Bang Peri. Cari yang lain. Cari yang lain aja. Iya, Bang Aldo mau diskusi tapi nggak punya data, gimana sih Bang Aldo? Punya data bagaimana? Ini Ini saya kan udah bilang aku di tempat kerja ini. ya cukup sekali ya saya tampilin data ya. Ya, Nggak baca. usah. Besarin Pak Bang Miki, Hos sebentar nggak Bang usah. Hos. Besarkan. Ada. Soan mau ini. Nah, ini dia nih. Beliau dikhitan pada hari ke-7. Seperti yang biasa dilakukan orang-orang Arab. Ini dalilnya di bawah banyak. Baca habis loh. Sahih. Hah? Iya, baca habis. Nih, sampai sebelah nih. Nih. Dalilnya banyak. Nih, sampai ke sebelah. Nih, Mau sunat Ibnu nggak Abi Aldo? mengatakan beberapa riwayat menunjukkan bahwa kakek beliau Abdul Muthalib menghitan beliau pada hari ke-7. Ibnu Qayyim mengatakan perkataan Ibnu Adim ini Aldo. rasanya benar dan tidak ya lebih dekat dengan kenyataan. Aldo, kau sunat nggak? Aldo, sunat Ya, nggak kau? fix ya. Ini disunat 7 hari ya.
di hitan pada 7 hari, pada hari Ya ke-7 bang, ya. ya, udah bang ya. Nah. Kau sunat gak Aldo? Aldo, jangan-jangan kau ndak sunat, Tuhanmu sunat kok. Sunat gak? Memang tidak Aldo. tidak disunat. Ngapa disunat? Tuhan sudah kasih Katanya lengkap, kamu dikasih katanya sunat. katanya pengikut Yesus. Yesus sunat kok enggak? Berarti kau bukan pengikut Yesus. Yesus sunat itu bukan menurut agama, Mbak ya, supaya Mbak tahu. Tapi dia menurut adat istiadat Yahudi. Enggak ada. Itu perjanjian kekal, turun temurun. Enggak ada lagi. Mau lawan lagi kami orang Kristen yang paham dengan Alkitab. Enggak tahu itu kau ya. Perjanjian lama, perjanjian kekal antara Abraham. Coba ente baca Kejadian 17 nomor 14. Baca coba. Baca di situ. Ilaha illallah. Biar aku dengar. Bang Peri, makanya cari yang lain. Cari yang lain aja, Bang. Nggak bisa datang, kita kebingungan. Mau diskusi cuma mau ada retorika, mau ngapain coba? Oke. Mau sampai kiamat. Kau cuma congor, nggak ada datamu, nggak ada datamu congor. Kau pamer congor Teruskan data. saja Bang, cari yang lain Bang. Iya. Cari yang lain. Kita menggunakan Kami data bahas di sini. orang- Oke. Selamat malam Bang Dalton. Ya, selamat malam. Dari Muslim apa Kristen Bang Dalton? Dari Kristen. Iya. Itu Gimana, Gurunda Bang? nanti mengantuk Gurunda. Apa? Iya gimana Bang Dalton? Semua Malam Bang James. selamat Iya. malam. Kalau boleh kabar? bertanya sih, saya mau bertanya kalau boleh. Jawab dulu lah Bang Dalton. Tadi yang dipertanyakan Bang Dewa itu. Enggak, tadi Yang mana itu mau Saudara? dijawab? Iya, sebentar Bang James. Bentar, James sebentar. Ini Gurunda istirahat. Nggak tidur kayaknya ya. Silakan Bang Dalton. Ya, apa itu? Boleh Apa saya ingin bertanya? kamu Mau diskusikan? bertanya. Saya mau bertanya sekitar. Boleh. Oke. Jadi begini. Bagaimana seandainya ada orang bicara nggak jelas? Contoh, kerentang kerentung kerotak berbar katanya. Tapi Apa itu? nggak ada artinya kan? Nggak ada artinya kan? Kayak bahasa roh itu Bang, bahasa roh itu ku tengok di dalam Iya. Kristen itu ada gurabara, ting tung ting tung ting tung. Bahasa roh itu Bang. Iya. Ternyata, maaf ya, jangan marah ya teman-teman di sini. Ternyata Tuhanmu juga gitu, ngomong nggak jelas. Ada Dia buktinya. mau Ada buktinya. bawa ayat ini, ayat mutasabihat. Mutasabihat. Udah, kita harus tahu alif lam mim, Lucu ya, alif lam lucu ya ro, Tuhan gitu. ngomong kerentang kerentung. Oke, gini, saya bertanya. Di dalam Bibelmu ada tertulis Tuhan berfirman dalam hati. Kira-kira apa itu ya? Tuhanmu bisu, dia tidak bisa bicara, idiot, berfirman dalam hati Tuhan itu. Kok sampai si penulis tahu itu loh? Kenapa itu? Siapa yang botol? Penulis apa Tuhanmu? Penulis. Ayo. Berarti botol penulis ya. Semua penulis begitu Iya, botol ya. tapi Masa dia tahu yang Tuhan berfirman lucunya- dalam hati. Tapi yang lucunya Tuhanmu ngomong kertak kerentang keruntung nggak ada artinya. Dari mana itu? Berarti penulis Bibelmu itu palsu ya? Palsu ya? Jangan-jangan penulis Bibelmu itu hayalan semua ya? Hayalan semua penulis Bibelmu ya? Adapun AO. Apa itu AO? Alfa dan Omega. AO. Apa itu? Berfirman Tuhan dalam hati. Si penulis kok dari mana tahu Tuhan berfirman dalam hati? Coba itu otakmu di mana kau taruh itu. Kemudian Tuhanmu mati. Masa Tuhanmu mati terkutuk? Coba kau berpikir pakai otakmu. Jangan otakmu kau taruh di pantat. Saudara Tuhan Dalton, berfirman. Kita Santai berdiskusi. dulu, Mbak. Oh, Santai, parah kali kau. jangan panas. Parah. Jangan panas Ya dulu, kau santai, duluan. santai. Kau duluan kan? Saudara Makanya aku Dalton. bilang kalau kau diskusi baik-baik, kami layani baik-baik. Kalau Saudara kau Dalton. stres, kami lebih gila daripada kau. Kita Dasar berdiskusi. kau kafir. Saya juga Kristen, saudara. Tidak bagus berdiskusi. Itu temanmu. Pintar temanmu, baik temanmu ini. Saya bertanya, kenapa Tuhan yang ngomong begitu?
Ya apa Itu yang ngomong saya apa? Di jawab mana ngomong aja. begitu? Di mana datanya ngomong begitu? Di mana? Kasih Maryam data ayat saya. 1. Kafir. Maryam 1. Ya, di mana? Maryam Di mana ayat itu 1. tangtung Maryam tangtung? ayat Di mana 1. tangtung tangtung? Di mana tangtung tangtung? Di mana Baca. tangtung tangtung? Baca Maryam ayat Kau 1. yang baca, kau yang bawa, kau yang baca kafir, kau Nggak yang bawa. jelas ngomong Baca apa kau. itu. Kau yang baca. Di mana situ Oke, tangtung tangtung? Kafir laknatullah Dengar. pemakan babi kau. Dengar. Mana? Dengar. Dengar apa? Buka Jangan- itu, buka, baca, jangan baca. panas dulu. Buka, Jangan kau buka, panas. baca. Kau yang kurang Jangan ajar. kau panas. Tantung-tantung di mana? Di mana tantung-tantung di situ? Buka itu bahasa Arabnya, buka, buka Artinya, nggak originalnya. ada artinya, nggak jelas maksudnya. Berarti kau Nggak ada tolol. artinya. Kau bilang Nggak ada tantung-tantung. Kau Ya, ini bilang dia. tantung-tantung. Mana? Mana tantung-tantung? Kafir laknatullah. Kalau bahasa roh di Kristen itu kuraba-raba, kasih aku kuraba-raba ngomong. susunya. Itu ada itu kuraba-raba nggak ya. kau kasih Susunya aku di ngomong. jama-jama. Nah itu. Kenapa takut Ya kau karena ngasih aku nggak ada, ngomong? nggak ada tangtung-tangtung. Kasih data di Dengarlah. mana tangtung-tangtung. Dengar. Ya di mana? Dengar. Buka. Ah, diam ya, diam kau ya, dengar. Kafha ya ansat. Kafha. Di mana tangtung-tangtung ya itu? ansat. Kafir. Kafir. Dasar kafir laknatullah. Apa artinya itu? Oh. Mampus lah kau. Tolol kali dia. Nggak malu dia ya. Tuhannya mati terkutuk aja. Diludahi, ditempeleng Tuhanmu itu. Kok nggak malu Tuhanmu begitu kan? Sebenarnya gue pengen jawab Bunda itu ayat mustasabihat, tapi males gue. Bisa kita jelaskan bang. Bukan dia minta tahu jawabannya, bukan. Bukan dia minta mau tahu jawabannya. Bisa kita jelaskan akhir. Tapi orang itu tangtung-tangtung. Mana ada tangtung-tangtung? Dewa Kafir izin laknatullah. pamit ya Bang Peri, tapi sebelum izin pamit Oh, boleh ja- nggak Dewa iklan sebentar Bang Peri? Kini emosi. Nah, silakan bang. Bang Peri, Iya, iya, Bang Dewa. Bang James, mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, gimana Bang Dewa? Dewa izin pamit, udah malam mau istirahat. Sebelum pamit boleh izin iklan dulu sebentar. Siap, silakan Bang Dewa. 4.000 yang memandang di sini, banyak Lanjut banget Bang ya. Dewa. Baik. Ya, Iwan Billah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Waalaikumsalam. ada yang mau bikin kaos ya, kaos dengan Bang Juma ataupun dengan siapapun juga, silakan hubungi. Dibesarkan dong, gimana sih? Kalau nggak dibesarin nggak bisa tuh. Ya, Iwan Billah, kalau mau ada yang bikin kaos bersama Bang Juma atau bersama siapa, ini contoh kaosnya mana ya? Ntar dulu. Kaosnya udah nggak ada lagi. Kaosnya udah nggak ada. Tapi kalau ada yang mau bikin, nanti silakan hubungi Dewa ya. Hubungi Dewa. Misalkan pengen didesain dengan Bang Juma atau dengan siapapun juga, nanti silakan hubungi Dewa. Mohon maaf Dewa udah ngantuk ya, udah nggak kuat di mata, udah gini. Bang Peri, makasih banyak semuanya. Dewa izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dewa. Ya, Bang James. Gimana Bang James? Ada yang mau disampaikan Bang James? Jadi tadi saya naik karena saya lihat ada katanya di Matius berapa tadi yang tentang penyesatan Matius 2763 tadi. 2763. Ya, Ya, jadi di sana dikatakan, dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Nah, di sana kan jelas tuh, jelasnya di mana? Jelasnya yaitu ini mereka kubur Yesus disuruh jaga karena waktu Yesus itu dianggap penyesat, ya. Oleh karena itu satu alasan kenapa dia disalibkan, begitu. Jadi di sana mereka yaitu ahli-ahli Taurat itu memerintahkan untuk kubur itu dijaga karena sewaktu masih hidup Yesus ini dia bilang bahwa 3 hari dia akan bangkit. Oleh karena itu di ayat ke-63-nya, dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu waktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Begitu. Lanjut ke 65-nya, Bang.
Bang James. 65-nya ya. Coba baca lanjut ke 65-nya, Bang. Ya, dari 64 ya. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Di ayat ke-65-nya, kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Sehingga ahli Taurat kan meminta kepada Pilatus. Jadi Pilatus memberikan penjaga-penjaga untuk menjaga kubur itu. Begitu. Iya, jadi ketika Maria Magdalena datang ke kubur Yesus itu kemana penjaganya, Pak? Kan disuruh jaga sampai 3 hari. Itu kemana penjaganya, Pak? Ditinggal dugem atau bagaimana, Pak? Oke, jadi kalau itu sudah masuk ke kebangkitannya, kalau mau bahas tentang kebangkitannya, kan dijaga selama 3 hari itu. Iya kan? Hanya sampai 3 hari aja kan? Iya, tapi belum sampai, Pak. Ketika Maria datang hari Minggu pagi itu mayat Yesus sudah tidak ada dan penjaganya pun juga tidak ada. Padahal di sana disuruh jaga sampai 3 hari. Kemana penjaganya, Pak? Bisa dicarikan, Pak, ayatnya yang lain mungkin, entah pergi kemana itu penjaganya yang menjaga kubur Yesus itu dengan sebaik-baiknya, kata Pilatus di Matius 27 nomor 65. Oke, jadi di sana memang tidak dicatat tentang kebangkitan itu, tidak dicatat di mana penjaganya ya. Tapi sedangkan yang di tadi sana kan- ayat yang tadi Sedangkan di sana kan cuma Maria, Pak. itu, Di kubur Kenapa? Yesus itu cuma Maria, perempuan gitu. Lalu ini para penjaganya kemana gitu? penjaganya tidak ditulis di sana. Akan tetapi tidak tertulis di sana penjaganya apakah masih tetap di sana atau tidak dicatat. Hanya kalau kita telusuri dari yang tadi 27-nya itu Pilatus sudah memberikan penjaga-penjaga itu kepada imam-imam Taurat pada saat itu untuk berjaga-jaga di sana, seperti itu selama 3 hari. Begitu saudara. Jadi kalau saudara ingin mencari bukti bahwa gimana Yesus itu kan tentang penyesat itu kan, nah itu sudah membuktikan bahwa alasan Yesus disalibkan itu karena Yesus sudah dianggap menyesatkan karena dia telah menyetarakan dirinya dengan Allah itu, begitu. Bang Zuma udah monitor ya? Udah kayaknya tadi. Udah ya kayaknya. Ya hadir. Pak Juma. Assalamualaikum Pak Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara James, apakah Anda percaya perkataan Yesus di dalam Lukas 9 nomor 27? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan langit. Saudara percaya? Di Lukas 9 ayat 27. Entar saya buka. Izin Bang, tuh soundcardnya kenapa ya? Noise sekali. Jadi di sana Noise ya? Iya Bang, berikutnya kayak suara tentang- nying gitu. Doubling noise. pula tuh. ya, Nah, ini penyakit yang semalam masih. Masih Bang. kresek. Iya. Masih. Nah itu. Masih Bang, masih doubling terus kayak bunyi apa tuh? Nying gitu loh. Masih. Masih Bang. Kenapa begitu Bang? Lem biru. Saya bukan di rumah ini, saya di Medan soalnya.
Ya, aman, lanjut Gurunda. Aman, nggak itu terlalu persoalan ini. Roh Yang Kudus lain tuh, Bang mute, Suma. yang lain mute, yang lain Iya, mute. gimana? Biarkan. Apakah Anda Coba. percaya yang ada di dalam Iya, kitab iya. saudara Lukas 9:27 itu? Oke, jadi kalau kita baca ke sana itu perikopnya tentang pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia. Di ayat 27-nya ya. Iya. Ya kan? Oke, 27. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, jadi orang yang ada di sana pada saat itu, Iya. ada di situ, yang tidak akan mati Tidak akan mati. mereka melihat kerajaan Allah. Jadi yang Kerajaan dimaksud di Allah. sana dan semua, Ya. seperti yang dimaksud di sana, orang-orang yang di situ ada yang tidak akan mati sebelum kebangkitan itu terjadi. Kenapa Karena bicara itu kebangkitan? Apa? Enggak, saya tanya dulu. Ya, Di itu situ perikopnya jelas, Bang Suma. aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Nah, di sini orang yang dimaksud Yesus termasuk dirinya enggak? Bang Suma. Enggak, aku tanya dulu, Bang. Lihat- Aku tanya dulu. Di antara lihat orang yang perikopnya hadir dulu. di sini ada yang tidak akan mati. Nah, di antara orang yang dimaksud ini tidak akan mati termasuk Yesus enggak? Dengar dulu Bang Suma. Ini Itu lagi dengar ada lagi, disuruh lagi. perikopnya di sana. Ada perikopnya Iya, di sana. saya Pemberitahuan perikop itu kan yang buat tentang LAI, lembaga Bible. penderitaan. Yang saya tanya kepada saudara, percaya tidak dengan ucapan Yesus ini bahwa ada di antara orang yang ada di situ, di antaranya Yesus, itu tidak akan mati. Percaya nggak Anda? Itu perkataan Yesus kepada orang-orang di situ. Iya, termasuk Aku nggak dia? berkata Kan dikata, kepada aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara Kepadamu. orang yang hadir di sini, Yesus hadir nggak juga di situ? Yesus hadir di sana, tapi perkataan Nah, berarti itu bukan termasuk untuk dirinya, dia. kan? Bukan Nah, kalau- untuk dia, Pak. Bukan untuk dia. Karena Kalau dia- begitu, ini keluar kalau dari begitu, mulutnya dia kan. Oke, kalau Begini. begitu, Nah, sekarang kita di kalau sini, begitu, kita di saya sini. tanya sekarang nih, saya tanya kepada saudara, orang yang hadir yang ada pada masa itu, apakah masih ada hidup sampai hari ini? Bang Suma, saya sekarang saya contohin saya nih. Saya Gimana? berkata kepada Bang saya entah ikuti kalimatnya ya. Saya Ya. berkata kepadamu, Ya, di sini ada berapa orang nih? ya, mau semua yang hadir di situ bahwa di antara orang sesungguhnya di antara oh aduh bicara sendiri, Anda ngomong saya ngomong juga, ya sudah Anda lah ngomong terus. Sorry. Nah, jadi yang saya sampaikan itu bukan kepada diri saya, tapi kepada Bang Suma, kepada Bang Ferry, Bang Ya Andi. sudah. Nah sekarang siapa di antara orang itu yang masih hidup sampai hari ini? Jawab. Loh, ini kan tentang kerajaan. Ini kan masuk kepada penderitaan. Gimana kau ini? Perikopnya. Coba sekali-kali kau diskusi sama Bang Suma itu kalian pakai otak napa? Di antara orang yang hadir di situ. Weh, diam dulu napa, cuplis. Kalau saya ngomong kau diam dulu. Di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Pertanyaan saya, apakah Yesus juga yang termasuk di situ? Anda mengatakan bukan. Berarti ada di antara orang selain Yesus yang masih hidup sampai hari ini. Sampaikan kepada saya, siapa orang itu? Jawab. Kalau saya... Bang Suma, apa yang dimengerti oleh Bang Suma itu salah. Yang dimaksud kerajaan surga di sini yaitu tentang kebangkitan itu. Kenapa berbicara mengenai kebangkitan? Ya iya kan ini perikopnya Tidak jelas. ada Kan berbicara. ini Melihat mau masuk kerajaan. Bung, melihat kerajaan Allah. Apa kerajaan Allah itu? Orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal melihat kerajaan Allah. Kalau orang meninggal itu baru tahu, oh ini loh ternyata kerajaan Allah itu. Tentang alam surga, alam neraka, ini tuh ternyata. Itu setelah meninggal.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada di antaranya yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Pertanyaan saya, termasuk Yesus nggak di situ? Bang Suma makanya kalau mau mengerti baca ayat dua-duanya. Ayo, mulai dari ayat dua-duanya. Perikopnya Silakan ayat Anda pertamanya baca, dua-dua. silakan Anda baca, Dan silakan. Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak Manusia. oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu Ya. dibunuh dan angkat bangkit pada hari yang ketiga. Yang Ya. dibicarakan di sana tentang kematian, Ya. penyaliban kematian dan kebangkitan. Nah, Terus? baru masuk ke ayat 27-nya. Di sana, kerajaan Allah yang dimaksud itu tentang kebangkitan itu, Bang Suma. Tentang kebangkitan Karena Yesus. Di sana dibicarakan bukan tentang kerajaan surga yang mana, tapi dibicarakan tentang Nah, lalu ini, ketika kebangkitan Yesus, mana kerajaan penyaliban, Allah yang dilihat? Mana kerajaan Allah yang kematian. dilihat? Mana kerajaan Allah ketika Yesus bangkit? Mana kerajaan Allah? Nah, setelah kebangkitan itu kan Kristus bangkit tuh, saudara. Oh, nenekmu kiper, kau ngarang-ngarang terus. Kenapa sih? Bukan ngarang, sesuai Nah, ini topiknya. permasalahannya. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Di antara mereka di sini ada yang tidak mati. Siapa? Ya aku. Aku yang tidak akan mati. Sampai hari ini aku belum mati. Jadi tidak ada kebangkitan. Kebangkitan menurut Yesus itu hanya simbol tanda untuk angkatan jahat. Coba Anda baca Lukas 24, nomor 9, nomor 10, nomor 11. Percaya tidak murid-murid asli yang tentang kebangkitan? Tidak. Lengkap lagi. Lukas berapa? Lengkap lagi lah. Lukas berapa? Nah, sekarang Yesus mengatakan Jangan kebangkitan lengkap-lengkap, itu. Bang Suma. Sekarang kebangkitan itu tanda untuk siapa? Kebangkitan itu yang kita bahas tentang kerajaan Allah yang Bang Suma kutip 27 itu. Kebangkitan itu yang tanda dimaksud. untuk siapa? Itu pertanyaan saya. Kebangkitan itu tanda untuk siapa? Iya. Perbaiki kalimatnya yang jelas biar orang bisa mencerna. Ya, Anda saja yang tidak Bang Suma itu mencerna. tujuannya kemana. Tanda Yunus itu diberikan untuk siapa? Kenapa? Pura-pura pikun. Tanda Yunus? Iya. Tanda Yunus kenapa? Mama. Makanya kalau Anda tidak mengerti ajaran Yesus, jangan Anda sok ngomong. Yesus mengatakan kebangkitan pada hari ketiga itu adalah tanda untuk penjahat, angkatan jahat, karisteng. Sedangkan Lukas 9 nomor 27, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Siapa yang tidak akan mati itu? Aku Yesus. Bang Suma ambil ayat di mana, terus Bang Suma datang selipkan di yang nggak tertulis di satu perikop ini. Gimana ceritanya, saudara? Kitab satu Anda perikop Kitab Bang Anda Suma, itu adalah satu catatan perikop wartawan itu, lepas yang tidak Bang diketahui Suma, oleh satu Yesus. perikop itu Susunan dari ayat cerita 22 yang sampai membahas tentang. Diam dulu kalau saya ngomong, cuplis. Ini mulut beng. Kurang ajar juga Anda itu. Diam dulu, selayaknya Anda bicara, saya diam. Kristen kok kayak gitu sih? Sok pintar. Padahal level Anda itu binatang. Diam dulu kalau saya lagi ngomong. Anda itu harus belajar. Lukas 9:27, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Itu loh maksudnya. Nah, ada nggak murid-murid Yesus yang tidak mati sampai hari ini? Semuanya pada mati. Nah, kerajaan Allah pernah nggak datang? Belum pernah. Berarti yang tidak akan mati sebelum kerajaan Allah itu datang ya Yesus. Yesus satu-satunya orang yang belum mati sampai hari ini. Sebelum kerajaan Allah itu ada datang. Apa itu? Kiamat. Makanya kalau Anda melihat di dalam kitab saudara,
Anda baca sendiri Markus 16 nomor 12. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada kedua orang dari mereka. Ini siapa yang mengatakan ini? Markus. Siapa Markus itu? Ia muridnya Paulus. Berarti ketika dikatakan sesudah itu ia menampakkan diri. Siapa yang menampakkan diri di situ? Itu bukan Yesus, tapi orang yang diserupakan dengan Yesus itu sendiri. Bukan Yesus yang datang menampakkan diri dengan rupa lain. Bukan. Kalau Anda menyangkal data itu, dari mana Markus tahu? Kalau itu adalah Yesus yang menampakkan diri dalam rupa lain. Dari mana Anda tahu? Dari mana Markus tahu? Siapa yang ngajarin Markus bahwa itu adalah Yesus yang muncul dalam rupa lain? Yesus datang dalam rupa lain itu Markus dapat ilmu dari mana? Coba Anda jawab. Sudah selesai Bang Suma? Sudah selesai. Selesai. Nah gitu dong. Bang Suma dulu. Oke, Bang Suma. Bang Suma, kita bahas di sini itu perikopnya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Yesus. Itu ayat 22 sampai 27. Nah, kalau Bang Suma ingin mengatakan bahwa kerajaan Allah yang dimaksud itu hari kiamat, nah Bang Suma tolong tunjukkan kepada saya di mana ayat 22 sampai 27 ini yang menerangkan tentang kiamat. Karena di sini kerajaan Allah itu di dunia. Saya selesai dulu Bang Suma. Bang Suma juga panjang sekali tapi kosong. Anda dari tadi panjang juga. Ya, tapi berisi. Kerajaan Allah itu di bumi. Kerajaan Allah itu di bumi. Saya selesai dulu. Kerajaan Allah itu di bumi atau di akhirat setelah kematian? Saya selesai dulu. Nah, sedangkan di sini itu menerangkan tentang penyaliban, kematian, dan kebangkitan. Nah, kalau Bang Suma ngotot kerajaan Allah itu di bumi atau setelah kehidupan di bumi? Jawab. Kalau maksud Bang Suma kerajaan Allah ini yang dimaksud ini adalah akhir zaman, Bang Suma tolong tunjukkan datanya dalam satu perikop ini. Kerajaan Allah itu di bumi. Waktu dan kesempatan saya berikan. Nasun tili. Turunkan ini, sok tahu orang dongok. Orang tolol, sok pintar, turunin. Biadab, sok ngajar, nggak ada ilmu. Malas saya diskusi orang-orang Kristen ini yang tidak ada ilmu, sok. Paling bijak, paling arif, tapi nonsen, kosong, otak, cuman seupil. Kerajaan Allah itu bukan di dunia ini. Katanya kerajaan Allah, berarti bukan kerajaan di bumi. Kerajaan Allah itu di luar daripada bumi ini yang kalian sebut sebagai surga. Itu loh. Jangan jadi pikun. Jangan memperbodoh diri. Aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Mana kerajaan Allah berbicara yang mana? Di dunia? Bukan. Kerajaan Allah itu berbicara mengenai kehidupan setelah kematian. Nah, sekarang permasalahannya siapa yang masih hidup sampai hari ini? Yang tidak mati, tidak akan mati itu siapa? Ya Yesus lah. Makanya dia masih hidup. Nah, kemudian berbicara mengenai kebangkitan itu adalah halusinasi. Bukti Markus 16 nomor 12. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Ada yang bisa jawab? Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus yang datang dalam rupa yang lain? Dari mana Markus tahu? Dari mana Markus tahu kalau yang nongol setelah adanya penyaliban itu adalah Yesus, tapi dalam bentuk rupa yang lain? Dari mana Markus tahu? Sedangkan Markus ini murid Paulus. Inilah kalau wartawan catatannya hanya diimani saja. Cari tahu dong. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Dari mana Markus tahu yang datang itu Yesus dalam rupa lain?
Berarti karangan bebas. Karangan bebas. Coba, ada nggak Kristen yang murni mau belajar, bukan kayak tadi sok tahu tapi lebih pantat ayam daripada mulut yang tak ada ilmunya itu? Ada nggak? Izin, Gurunda. Ini Bang Iya, Jafe silakan. kayaknya Kristen ini Bang Jafe nih Gurunda. Selamat malam Bang Jafe. Ya, Ya, silakan. malam. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus yang menampakkan diri dalam bentuk wajah yang lain? Ya, kalau menurut saya dari Alkitab yang saya pelajari, Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Kenapa engkau heran kepadaku? Akulah Bukan saya sendiri. heran, justru saya mau tertawa. Dari mana Markus tahu? Itu loh pertanyaan saya. Nah, kita bisa enggak bang? Bisa enggak bang? Saya naik kemarin ini tidak dalam pembahasan ini. Saya mau naik bertanya ini. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus, tapi dalam rupa lain? Emang Markus pernah bertemu Yesus yang asli? Pernah? Dia Pernah tidak Markus tapi bertemu? dia sejaman. Dia hampir sejaman. Enggak, Markus lain itu Markus ini pernah nggak bertemu dengan Yesus yang asli? Dia enggak sejaman. Pernah Dia enggak sejaman. Dia Ya enggak sejaman. enggak sejaman. Terus dari mana Markus tahu kalau yang nongol itu adalah Yesus dalam rupa lain? Ya, sekarang pertanyaannya itu kan murid Paulus. Nah, Dia kan murid justru karena Paulus. itu muncul pertanyaan. Justru karena itu muncul pertanyaan. Dari mana Markus tahu kalau yang nampak itu adalah Yesus dalam bentuk wajah lain? Dari mana? Nah, gini bang. Gimana? Boleh saya luruskan dulu. Sebelum kita lanjut pertanyaannya. Emang ada saya yang tidak- bengkok? Pertanyaan saya lurus loh. Enggak, saya tidak siap dengan pertanyaan ini karena yang saya mau luruskan Kenapa tadi Anda nggak sanggup? Bukan enggak sanggup. Bukan enggak Nah, sanggup. kalau gitu jawab dulu. Dari mana Markus tahu bahwa yang muncul ini adalah Yesus dalam rupa lain? Misalnya nih, Markus melihat Paulus, Pak Bom Bom. Wow, Pak Bom Bom. Ini adalah Yesus dalam rupa yang lain. Nah, pertanyaannya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa lain? Dari mana? Ini saya enggak tahu jawab. Hah? Saya enggak tahu jawab. Saya cuma mau Jawab aja lah, dari mata turun ke hati udah. Udah, jujur aja bahwa kalian itu dikibulin selama ini. Bukan Enggak, gini, Yesus Bang. yang bangkit, bukan Yesus yang dikuburkan, bukan Yesus yang keluar dari gua kubur itu, bukan. Oke. Tapi narasi yang dibangun kemudian penulis kitab saudara, sesudah itu dia menampakkan diri dalam rupa yang lain, itu hanya karangan penulis aja. Oke, baik. Gitu, Bang. Oke, baik. Kita amin itu ya. Kita amin. Saya pun Oh iya, amini amin, kalau amin, Abang amin. setuju ya. Kita amin ya. Oke. Sekarang saya bertanya, Bang. Sekarang saya mau bertanya. Abang percaya enggak dengan Zabur, dengan Torah, dengan Injil? Percaya enggak? Agama? Percaya. Itu adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Bani Israel melalui nabi-nabinya. Percaya. Oke. Percaya ya. Oke. Sekarang apakah berbeda dengan Zabur, Injil dengan Torah yang dipegang oleh umat Kristen? Beda dong, itu bukan kitab para nabi itu yang kau pegang. Oke, baik. Kita aminkan dulu, oke ya. Nah, di dalam terus? Quran Abang sendiri, dalam Quran Abang sendiri, dalam surah 2:7 itu mengatakan bahwa firman Allah tidak bisa dipalsukan. Ya, Di mana tertulis? di surah 18 ayat 27. Al-Quran. Al-Quran Surah surah 18. ayat 27 itu jelas mengatakan bahwa Oke. itu firman Allah tidak bisa dipalsukan ya, tidak bisa dipalsu ya. Oke. Surah apa Bang Andi? Al-Kaf. Al-Kaf ya. Oke. Watslu ma'u itu ya. Ya, Ya ilaika min kitabi rabbi. min kitab. Oke. Dan bacakanlah wahai Nabi Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu berupa Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan menemukan tempat berlindung selain daripada. Ini berbicara mengenai Al-Quran. Ya, betul Bang, betul. Berarti diklaim bahwa Yang tidak Tuhan- bisa dirubah di sini itu adalah Al-Quran. Karena ini membahas tentang kitabnya Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran.
Ya, sekarang begini bang, untuk menilai dari Al-Quran dalam pandangan Al-Quran ke Alkitab itu tidak akan pernah bisa nyambung bang. Menurut saya loh ya, ini menurut saya ya. Apa hubungannya ini Taurat, Zabur, Injil dengan ayat Al-Quran tadi? Justru karena itu bang, maksud saya begini bang. Alkitab yang kami pegang, abang klaim sebagai Alkitab yang dipalsukan. Bukan dipalsukan, kitab Anda itu asli. Asli karangan wartawan. Asli itu kitab Anda. Asli terjemahan kitab yang berisi berita-berita yang ditulis oleh pewarta atau wartawan. Asli itu kitab Anda. Siapa bilang karangan? Siapa bilang itu palsu? Al-Quran tidak menceritakan kitab Anda palsu, nggak ada. Nah sekarang begini bang, Apalagi? di dalam Injil, di dalam kitabnya orang Yahudi itu di perjanjian lamanya kami itu jelas mengatakan bahwa yang ditunggu-tunggu itu adalah seorang Mesias. Iya, bukan Tuhan kan, tapi Mesias kan? Mesias itu adalah yang diutus oleh Tuhan, merupakan firman-Nya Tuhan. Ya itu betul. Al-Quran juga mengatakan itu. Iya betul. Dan firman Tuhan itu kan sesuatu yang keluar daripada Tuhan itu adalah Tuhan. Siapa bilang yang keluar dari Tuhan itu adalah Tuhan? Mana dalilnya? Firman. Anda dapat ilmu dari mana? Yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu berjalan bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Iya, kalau firman itu adalah Allah itu sendiri, itu berbicara mengenai sifat. Nah, sedangkan yang keluar dari mulut Tuhan itu bukan sifat, tetapi efek akibat dari sifat. Betul bang. Nah, makanya dikatakan dalam kitab saudara, firman yang keluar dari mulut Tuhan itu telah menjadi daging. Berarti daging ini bukan firman, tetapi dia adalah efek dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Apakah abang mempercayai bahwa Al-Quran itu adalah firman Tuhan? Yes, saya percaya. Ya, terus apakah Alkitabnya itu, kertasnya Al-Quran itu termasuk Tuhan? Bukan. Ya, samalah seperti Tuhan Yesus. Nah, dengan demikian Yesus bukan Tuhan, kan selesai. Enggak, Tuhan Yesus dagingnya manusia. Firmannya firman Tuhan. Gimana ceritanya? Apa bedanya dengan kita ini? Iya, apa bedanya dengan kita? Yesus tubuhnya Tuhan atau bukan? Firman yang jadi manusia. Iya, kita semua ini adalah firman yang menjadi manusia. Baca Matius 4 nomor. Baca Matius 4 nomor 4. Seluruh manusia adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, selesai kan? Coba kamu baca. Coba baca Matius 4 nomor 4, baca. Saya tidak bawa kitab, coba bacakan. Manusia tercipta bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ayo. Masih mau aku datang besok? Hah? Apa? Makanya orang gila itu memang tidak takut. Ada anjing, ada orang gila lari, enggak. Karena dia enggak merasa akal berfungsi. Ketika Matius 4 nomor 4 itu kemudian menceritakan seluruh manusia berasal dari mulut firman yang keluar dari mulut Tuhan, maka kita dan Yesus adalah sama-sama berasal dari firman yang tadi pada mulanya adalah firman menjadi manusia. Saya dan Yesus adalah sama. Tentang rohnya Yesus, baca Kejadian 6 nomor 3. Rohku, kata Tuhan berfirman, rohku tidak selamanya berdiam dalam diri manusia. Berarti roh kita ini adalah roh Tuhan, rohnya Yesus adalah roh Tuhan, dan jasad kita, tubuh kita ini adalah firman, adalah setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti jasad kita dari Tuhan, roh kita pun adalah roh Tuhan. Selesai kan? Lalu apanya Yesus yang Tuhan? Nggak ada. Nah, sebenarnya begini, Bang. Inti daripada kitab Zabur itu sudah difirmankan sejak dari awal bahwa akan datang seorang nabi, ya kan? Akan datang seorang nabi Yesus, nabi. Kami mengimani dalam kitab suci kami. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Beliau adalah nabi, makanya dia bukan Tuhan. Selesai kan?
dasar dari mana abang bilang itu kitab kami palsu? Dasarnya, dalilnya ada. Di mana saya mengatakan kitab Anda palsu? Saya mengatakan kitab Anda asli. Asli karangan dari wartawan lepas yang Yesus pun tidak tahu siapa orangnya dan siapa kitabnya dan bagaimana kitabnya. Saya tidak mengatakan kitab Anda palsu. Saya mengatakan kitab Anda asli karangan dari orang-orang yang tidak diketahui siapa orangnya dan siapa penulisnya. Sekarang saya balik ya bang ya. Sekarang saya balik. Kalau saya yang menjawab Al-Quran seperti itu, kira-kira jawabannya abang seperti apa? Silakan Anda jawab. Silakan Anda jawab. Kan abang bilang ini karangan. Nah sekarang saya sebagai apologet kitab Anda itu karangan. Kira-kira apa jawaban Anda? Silakan Anda mengatakan itu adalah karangan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada intinya Al-Quran 100% berasal dari lisannya beliau. Selesai kita kan? Nah, sekarang permasalahannya adalah kitabmu, kitab saudara ini, semuanya berasal dari mulut Lukas, mulut Markus, mulut Paulus. Ada tidak di antaranya yang kemudian bisa kita cross-check kebenarannya bahwa itu benar-benar ucapan Yesus? Ada enggak? Ada enggak? Lukas pernah bertemu dengan Yesus enggak? Paulus pernah bertemu enggak? Markus pernah bertemu enggak dengan Yesus? Kan tidak pernah. Berarti itu adalah asli karangan Lukas, asli karangan Markus, asli karangan Paulus. Yesusnya gimana dong? Yesus gimana? Diaturin. Terus dari 4 Injil, dari 3 Injil yang Anda sebutkan, ada 4 Injil. Nah, apakah Injil Yohanes itu karangan atau bukan? Sementara Yohanes jelas karangan orang yang tidak diketahui siapa penulisnya. Dari mana Anda tahu? Yohanes 21 nomor 24 sampai nomor 25. Coba Anda baca. Baca coba. Nah, saya enggak pegang kitab. Nah, itu dia masalahnya. Susah kalau Anda tidak paham Bible. Bagaimana Anda bisa mengimani sebuah buku yang Anda sendiri tidak paham? Ini celaka. Kalau saya beriman kepada Quran, saya paham Quran, maka mutlak keimanan saya itu sudah teruji. Sekarang Anda diuji imannya. Anda baca Yohanes 21 nomor 24 25, Anda nggak tahu, bingung. Iman apa ini namanya? Coba iman apa ini? Anda menjadi seorang Kristen, nama kitabnya kitab Yohanes, tapi ketika ditanya tentang kitab Anda tidak tahu, tapi Anda imani. Maksudnya apa itu? Masa kami umat Islam lebih paham Bible? Coba, begitu Anda tanya, bagaimana Anda bisa mengatakan Yohanes bukan firman Tuhan, bukan tulisan Yohanes, bukan tulisan murid Yesus? Kami spontan baca Yohanes 21 nomor 24 sampai nomor 25. Itu jawabannya. Selesai kita kan? Makanya kenali dulu Bible baru nyebrang jalan. Diseruduk baja gimana? Iya, yang kita lawan kan dewanya juga ini Muslim. Coba kalau mau lawan sama dewanya kita hancur juga dia, ya kan? Itu aja. Oke, ini bukan masalah dewa, Bang. Ini masalah penulis Bible sederhana kan? Siapapun bisa paham itu kan? Yohanes 21 nomor 24 25 membuktikan secara data bahwa Bible Yohanes bukan murid Yesus anak Zebedeus yang menulisnya, bukan. Tapi orang lain yang tidak diketahui sampai detik ini. Siapa penulis kitab Yohanes? Tak ada satupun manusia Kristen yang bisa memberikan data secara akurat. Tak ada. Tidak ada ya. Nggak ada, Bang. Makanya saya katakan kitab Anda itu asli. Asli karangan Yohanes. Asli karangan orang yang menulis Yohanes, tapi tidak diketahui siapa penulisnya. Ya, terus untuk perjanjian lamanya bagaimana, Bang? Perjanjian lama itu, jangankan kami umat Islam, orang Yahudi saja nih tidak mengakui kalau perjanjian lama itu adalah Tanakh. Kan sakit kalau udah kayak begitu. Kenapa bisa demikian? Karena kitab saudara itu diambil dari terjemahan dari kitab Torah di abad 3 sebelum Masehi atas perintah 2 Ptolemy II.
yang memerintahkan kemudian kepada 72 rabi-rabi untuk menerjemahkan kitab Torah milik orang Yahudi ke dalam bahasa Septuaginta. Nah, ini nanti dibukukan kemudian bersatu dengan perjanjian baru di abad keempat. Terus isinya asli enggak tuh? Tidak mungkin asli. Kalau Anda mengatakan cakupan Taurat, tidak mungkin asli. Kenapa saya katakan tidak mungkin asli? Yang pertama, Taurat Nabi Musa diterima oleh Nabi Musa itu di tahun sekitar 1400 sebelum Masehi. Sementara kitab kitab Septuaginta dituliskan pada abad ketiga sebelum Masehi. Berarti ada jarak antara Nabi Musa kepada Ptolemy II 1100 tahun. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara orang-orang Yahudi membudidayakan kemudian Torah dari zamannya Nabi Musa sampai zamannya Ptolemy II? Adakah yang menghafal Torah? Tak ada. Adakah yang menuliskan Torah? Tak ada. Apakah ada yang menerima Torah itu kepada tangan dia setelah Nabi Musa? Tak ada juga. Berarti begini bang. Silakan. Berarti kita kembali. Berarti Al-Qur'annya abang juga cacat karena di dalam rukun Islam menyatakan bahwa harus mengimani itu. Bagaimana Tuhan yang tahu bahwa kitab itu sudah tidak ada, terus abang imani? Saudara, di dalam Al-Quran tidak ditunjukkan kemudian bahwa kami harus beriman Torah itu tidak tersentuh oleh tangan-tangan jahil bangsa Yahudi itu sendiri. Tidak. Justru Al-Quran mengatakan, ya Bani Israel, ya ahal kitab, lima lebih sunnah haqqa bil batil. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukan firman Tuhan dengan hal yang batil? Mengapa kau mencampur adukan? Mengapa kau mengganti? Mengapa kau menambah dan mengurangi firman Tuhan? Itu yang diterangkan dalam Al-Quran. Artinya, kami beriman kepada kitab yang datang kepada Nabi Musa, di mana kitab itu tidak dipertahankan kesuciannya, melainkan dicampur adukkan oleh orang-orang Yahudi itu sendiri, antara perkataan mereka dan ucapan mereka sendiri. Ya, tetapi kenapa di dalam rukun Islam itu harus mempercayai Injil dan Torah? Ya, kami beriman. Ya, kami beriman. percaya Ya. bahwa dulu Tuhan pernah berfirman kepada Nabi Musa dan pernah berfirman kepada Nabi Isa. Kami percaya itu rangkaian dari iman kami. Nah, setelah kemudian Tuhan berfirman kepada Nabi Musa, apakah umatnya Nabi Musa itu taat? Tidak. Apakah Tuhan ketika berfirman kepada Nabi Isa, umat Nabi Isa itu taat? Tidak. Bahkan ketidaktaatan umat Nabi Isa kemudian berujung kepada ancaman kematian. Kalau Nabi Isa aja tidak diterima, bagaimana mungkin kitabnya diterima? Kalau Nabi Musa aja tidak diterima, bagaimana mungkin kemudian kitabnya diterima? Jadi tak ada itu. Tak ada cerita kitabnya Nabi Musa diterima oleh mereka, tak ada cerita kitabnya Nabi Isa diterima oleh mereka. Makanya Al-Quran mengatakan, lima talbisunal haqqa bil batil. Wahai ahli kitab, mengapa kau mencampur adukkan kemudian kebenaran dan kebatilan? Itu. Sekarang Anda yakin enggak bahwa kitab saudara itu berasal dari Musa? Tidak mungkin. Sedangkan yang di Indonesia saja, Bung, terakhir direvisi lagi tahun 2023. Bagaimana mungkin kitab saudara itu bahasa Indonesia, sedangkan Nabi Musa menerima Torah dalam bahasa Ibrani? Berarti abang yakin ya Al-Quran tidak direvisi ya? Gimana? Berarti abang yakin ya bahwa Al-Quran itu tidak direvisi ya? Al-Quran tak ada pernah direvisi Al-Quran. Oke, baik. Tadi saya sempat melihat bahwa Al-Quran itu direvisi 4 kali, Bang. Apa yang direvisi? Ya, itu ada di dalam penjelasannya itu bahwa sudah berapa kali? 4 kali direvisi ya. Oke, saya jelaskan kepada saudara. Ketika kemudian diceritakan bahwa Al-Quran dikatakan bahwa direvisi, ini tidak ada kemudian pernyataan di dalam Al-Quran itu yang dirubah. Tidak ada. Terus tidak kalau pernah. tidak dirubah untuk apa direvisi? Kenapa? Kalau yang direvisi itu apa? Al-Quran atau terjemahannya itu dulu? Nah, itu terjemahannya lah. Nah, terjemahannya berarti bukan firman Tuhan kan? Bagaimana Anda mengatakan bahwa bukan firman Tuhan? Tulisan Arabnya di atas, terjemahannya di bawah. Nah, kalau berubah cara terjemahan dengan bahasa aslinya, itu kan sudah direvisi, Bang.
Saudara, yang direvisi itu terjemahan, bukan firman Tuhannya yang direvisi. Terus Anda mengamini kalau direvisi terjemahannya? Terjemahan direvisi, iya. Karena bahasa Indonesia kemudian mengalami perubahan. Harusnya kan terjaga. Yang terjaga itu firman Tuhannya. Nggak bisa ada yang kemudian merevisi Quran, itu nggak ada. Siapa yang bisa merevisi Quran? Tak ada Al-Quran direvisi. Terjemahannya mungkin, karena terjemahan itu adalah bahasa manusia. Oke. Oke ya. Oke Bang. Terima kasih banyak. Sama-sama saudara. Belajar lagi. Cari ilmu dulu lah baru balik lagi ya. Siap. Terima kasih. Oke, makasih sama-sama. Silakan teman-teman yang lain dilanjut. Ya, selamat malam Kak Nadia. Kak Nadia, selamat malam. Wah, dia tidur kali ya. Tidur ya. Pastinya kalau udah diterangi kayak gitu ya mikir dong. Jangan langsung kabur, mikir, pakai akalnya. Udah menyadari bahwa yang kau imani selama ini adalah tulisan jahil tangan manusia, mikir, cari yang bener gitu loh. Pergi aja nggak ada perubahan. Ntar kembali besok kayak gitu lagi, besok kayak gitu lagi. Udah tahu yang dia imani salah, nggak mau mikir. Aduh, ini orang mau kemana ini? Kasih ilmu bukannya berterima kasih lah, sama yang pergi aja. Lama-lama juga nih kunci dongkrak gue salah gunain malam-malam nih. Panggil Per yang lain, Per yang bisa mikir. Orang karena anak merasa kasih pangajar dari sinang kelingi. Pintar menyalahkan, tapi kesalahan nggak diakui. Menyalahkan yang benar, kesalahannya dipelihara. Dasar. Mana Bunda Rama ini? Bikin kopi dulu Bunda. Bunda, kopi dulu. Lanjut. Para kali oten. Aduh. Masya Allah. Bikin minum kopi banyak biar nggak ngantuk. Ya siap. Banyak lagi di Turki. Jauhnya. Brokola Mbak Kumbang. Ayo teman-teman Kristen naik yuk. Ayo. Yang naik yuk. Siapa tadi di banyak kali omongannya Kristen tadi di mana? Kasih Mbak Kumbang. Ayo San. Kristen Muslim. Ayo. Ayo. Halo, selamat pagi semua. Wah, laki-laki ternyata. Laki-laki. Jadi kita panggil saja Ayo. Ayo. Gila. Muslim Kristen. Muslim. Oh Muslim. Apa yang disampaikan Bang? Boleh bertanya nggak? Oh, di sini kalau gimana ini. nih? Nah, ini Bang. Ulang Muslim mau bertanya. Gimana Bang Handi Daeng? Sidut Karesteng Muslim Sidut. Halo, apakah boleh saya bertanya? Yuk, sebelum kau nanya, coba gedein suaramu. Suaramu kasih tegas sedikit, kok kayak apa suaramu? Halo, kasih besar. Ya selamat pagi semua. Lanjut, bertanyalah.
Kalau boleh saya bertanya, masalahnya setiap pertanyaan saya ini apa ya, ambigu gitu, jadi membingungkan gitu. Membingungkan pertanyaanmu. Satu aja dulu, ini masih diskusi orang. Coba silakan Bang, satu aja. Enggak, masalahnya mohon maaf ya Bunda, masalahnya pertanyaan Kan ini, belum kau bertanya, biar kita nilai apakah pertanyaanmu itu ambigu atau gimana. Coba pertanyaanmu iya, apa? iya. Oke. Izin ya, bukan saya apa-apa, saya cuman Kecil banget suaramu ah. halo, cek. Halo, Ya cek. gitulah. Ya, oke. Bagus. Jadi mohon maaf ya, bukan saya apa-apa, sekedar ingin bertanya murni aja. Saya di sini mempertanyakan syariat. Kecil lagi suaramu. Udah saya jawab. Semangat. Udah paham. Udah saya jawab. Jadi pertanyaannya, jawabannya gini. Jadi tanah yang di belakang rumah itu jangan dijual, itu tanah orang. Kedua, tanah sengketa juga jangan dijual, apalagi tanah wakaf. Jadi tanah wakaf itu nggak boleh dijual. Itu jawabannya ya bro, semoga Anda puas. Makasih. Brekele. Brekele, selamat malam. Oh, tidur siapa tuh tidur? Aduh. Brekele. Selamat malam. Selamat malam. Siapa nih, Rolex? Iya. Kristeng ya, Bang? Iya, Kristeng, saya Kristeng. Ya silakan diskusi sama Gurunda, Bang Zuma, ayo. Ini baru kali ini terima kasih saya ucapkan ini, namanya si Juma. Baru kali ini saya naik di room ini. Jadi sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih Baik, karena lanjut. Mas Juma ini tidak bosan-bosannya untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Terima kasih Bang Juma, terima kasih. Engkau Malah telah membongkar itu membantu ajaran Kristen, menyebarkan Bang. tentang Tuhan Yesus. Enggak, malah membongkar ajaran Kristen, kebohongan pendeta-pendeta. Lanjut. Sedikit begini dia kakak. Walaupun dibongkar, jadi di luar negeri sana orangnya jauh lebih pintar daripada orang Indonesia. Enggak juga. Afrika itu luar negeri banyak orang Sekarang kalau di luar tolol. negeri sana mereka nyaman-nyaman aja, kita di Indonesia yang gusar. Ya karena orang Kan luar negeri lucu. itu Tuhannya bukan Allah, kau yang nyuri Allah, makanya jangan pakai kata Allah. Di luar negeri itu Tuhannya itu God. Di luar negeri tidak ada misionaris memurtadkan orang Islam. Di luar negeri yang Anda maksud itu tidak ada orang Kristen mengkristenkan orang lain. Kenapa? Karena mereka semuanya sudah Kristen. Nah, orang Barat itu pintar, bukan pintar karena Bible. Mereka pintar karena meninggalkan Bible. Berbeda dengan orang Kristen. Orang Kristen di Indonesia menjadi tulul karena orang Kristen menggunakan Bible. Siapa yang memakai Bible, maka dia akan tulul. Gini, Orang Barat pintar karena mereka meninggalkan Bible. Itu kan pendapatnya Juma. Oh, itu fakta, Contohnya itu fakta. Orang Kalau Barat fakta, mana yang belajar Bible? Tunjukkan ke saya. Orang Barat mana yang belajar Bible? Orang Barat yang mana yang berbeda? Ketika mereka menemukan kendaraan mobil misalnya, di dalam Bible mana mereka menemukan itu? Ada? Nggak ada. Itu bukan Mereka karena pintar karena mereka meninggalkan Bible. Kalau dia masih ada di Bible, maka mereka tidak layaknya sebut sebagai hewan, mirip hewan, tak berakal. Kalau mereka masih menggunakan diterima. Bible. Nah, gitu dong. Diterima. Sekarang dengan nyatanya, yang orang belajar Bible itu orang yang terpintar cerdas. semua seluruh dunia. Mana buktinya? Orang Mana cerdas. buktinya orang belajar Bible jadi pecerdas? Buktikan ke saya. Lah sekarang di luar Bible itu coba lihat. Apa tuh? Kelihatan kan bodohnya. Ya mana? Mana orang cerdas karena menggunakan Bible? Mana? Buktikan ke saya. Siapa satu orang yang pintar karena menggunakan Bible? Silakan. Satu sebut nama saja. Silakan. Satu nama saja. Siapa orang yang pintar karena menggunakan Bible? Silakan. Ya, yang menggunakan Bible karena pintar. Anda sekarang di ruangan Anda terang, bukan?
Ya terang. Terus data dari Karena Bible apa? yang membahas Karena tentang listrik. terang mana? Ya, Karena mana listrik, data kan? di Bible? Mana data di Bible yang digunakan oleh Bukan orang juga. Kristen si penemu listrik? Mana? Tunjukkan. Mana Pintar dalilnya? sedikit lah, cuma bukan di Bible-nya dikatakan begitu. Ya. Ya Anda sendiri yang ampun, ingkari. bukan di- Anda sendiri mengingkari kan? Pintar sedikit lah Suma. Bukan karena Bible sampai mereka bisa Iya, menemukan maksud- listrik. Bukan, maksudnya beginilah. Kita jujur aja dalam Mereka hati bisa kita. menemukan listrik. Mereka bisa menemukan HP, mereka bisa menemukan mobil, mereka bisa menemukan pesawat terbang, bukan karena Bible. Sebaliknya, mereka pintar tentang itu semua karena mereka meninggalkan Bible. Buktinya apa dia mereka meninggalkan Bible? Ya, sekarang tunjukkan penemuan yang mereka temukan berdasarkan Bible. Tunjukkan. Bukan berdasarkan Bible dia, tapi Ya, berarti mereka cerdas bukan karena berdasarkan- Tunjukkan. Ya ampun. Berarti mereka cerdas bukan karena Bible. Iya kan? Kan udah aku bilang samamu, tidak ada manusia di atas muka bumi ini pintar cerdas karena faktor Bible. Justru kalau orang belajar Bible, orang itu akan menjadi stupid permanen. Itu fakta. Itu Nah, fakta coba ya. kutanya samamu. Sekarang kutanya samamu. Di dalam kitab saudara 1 Yohanes 5 nomor 7, di situ ada 3 Tuhan. Pertanyaan saya, Tuhanmu ada berapa? 1. Tuh. Udah aku bilang kan? Baru-baru aja, baru beberapa detik. Tak ada orang pintar karena Bible. Semua sarap, semua jadi gila karena Bible. Maaf, Itu fakta. itu karena Anda yang bodoh, makanya tidak Sekarang tahu. 1 Yohanes 5 nomor 7, di situ ada berapa yang bersaksi? Yang bersaksi. Ada berapa? Ada berapa? Yang bersaksi. Ya, ada berapa? Bersaksi tentang apa? Nenekmu kiper. Kan udah aku bilang, mustahile orang itu dalam keadaan Kristen, orang itu pecerdas. Mustahile orang itu bisa cerdas kalau membahas Bible. Udah aku bilang barusan, baru beberapa detik Gini, yang lalu. Orang yang cerdas, sifat benci tidak akan ada dalam hatinya. Benci pula yang kau bahas. Akan ada dalam hatinya. Benci Itu orang pula cerdas. yang saudara bahas. Benci. Iya. Anda sudah ketabok. Anda ditampar Bible. Anda mengatakan benci. Kita mengaparkan fakta. Tidak ada satu manusia pun di atas muka bumi ini pintar karena Bible. Tak ada. Ini buktinya Anda. Saya pintar. Buktinya loh. Anda nih. Saya pintar. loh. Buktinya Anda nih. Saya pintar Tuhan Anda karena mengatakan Bible. Tuhan Anda satu. Dengar. Anda mengatakan Tuhan Anda satu. 1 Yohanes 5 nomor 7. Di situ ada berapa yang bersaksi? Jawaban Anda? Anda tidak tahu kan? Anda Nah, ya tidak tahu justru kan? ke saya yang ditanya. Karena Anda itu bodoh. Karena Anda itu bodoh. Itu bukan kitab saya, Cak Ayu. Itu kitab Anda. Jadi itu bukan hanya kitab saya untuk loh. orang-orang yang pintar, yang cerdas. Sekarang yang itu hanya mengetahui untuk itu. orang-orang pintar. Makanya saya uji di dalam kitab saudara, di situ ada berapa yang bersaksi? Jawab saya. Tiga itu bersaksi, weh Rolex. Itu kan? Cobalah. Coba kutanya samamu, di situ ada berapa yang bersaksi? Jawab. Anda bilang tadi orang pintar nggak ada yang percaya Bible. Justru penemunya banyak orang yang percaya Bible, kok nggak Mereka percaya tidak Al-Quran. pintar dalam arti kata, mereka hanya terlanjur Kristen karena keturunan dari Kristen, bukan mereka menjadi itu Kristen orang karena pintar, olahan, Pak. karena Orang pintar belajar. percaya Bible ketimbang Sekarang, Al-Quran. Penemunya sekarang banyak tolong orang Kristen, tunjukkan, tolong tunjukkan kepada saya ilmuwan apa, disiplin ilmu apa yang dihasilkan dari belajar Bible? Bukan penemu juga apa-apa, modal comor aja. Silakan Anda tunjukkan satu manusia di atas muka bumi ini sebagai penemu disebabkan karena mereka belajar Bible. Tunjukkan kepada saya. Saya turun sekarang nih dari Komal ini. Kalau Anda bisa menunjukkan satu penemu disebabkan karena terinspirasi daripada Bible. Tunjukkan. Inilah Anda diskusinya. Berubah-ubah statement Anda. Tunjukkan Tadi kepada Anda saya. bilang, Tunjukkan aja kepada saya. Satu manusia karisteng penyembah mantan mayat. Kalau mereka menemukan satu temuan ilmuwan yang bermanfaat bagi kehidupan bumi ini, dan ilmunya itu diserap dari Bible, tunjukkan kepada saya. pernyataan Anda kok berubah-ubah ya.
Lucu, saya Denso, dianggap Denso, kamu bisa jawab nggak sih pertanyaan? Mana jawabannya? Mana jawabannya? Tunjukkan satu manusia di atas muka bumi ini yang Begini pintar karena belajar Bible. Tunjukkan kepada saya. Ada nggak satu manusia stupid aja yang menjadi cerdas? Sebutkan siapa? Justru banyak orang pintar yang percaya Bible. Orang pintar banyak yang percaya Bible ketimbang Al-Quran. Gitu loh. Bung, bedakan Iya. bedakan percaya dengan Itu realita, dengarkan percaya Kak, dengan menjadi banyak- pintar realitanya banyak karena belajar Bible. Hasil temuannya berasal dari inspirasi Bible. Tunjukkan kepada saya. Malah mereka menemukan listrik, menemukan pesawat itu karena mereka belajar Quran, Al-Jabar. Ayo, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dari unsur-unsur temuan dari Quran yang menyebabkan mereka kemudian menemukan apa yang dibutuhkan kehidupan manusia. Ini nih saudara kita nih. Ada berapa Tuhanmu? Siji. Berapa yang bersaksi di dalam 1 Yohanes 5 nomor 7? Malu dia sebut. Malu dia katakan. Malu dia baca Bible. Malu. Begitulah orang barat menendang Bible supaya mereka bisa cerdas. Karena kapan mereka menggunakan Bible, mereka menjadi stupid. Tuhannya satu, kitabnya mengatakan 3. Kan gimpe, gepeng kepala. Belum pernah ada orang Kristen pintar karena belajar Bible, belum. Saya belum pernah nemukan. Kecuali nanti ditemukan ada dari Kristen yang mampu menciptakan alat pembakaran makanan yang mana bahan bakarnya itu berasal dari tai kering manusia. Baru saya katakan Bible menemukan temuan. Tapi sebelum itu terjadi, saya katakan belum ada temuan yang diasalkan dari Bible. Sekali lagi saya katakan, kalau orang Kristen sudah mampu menciptakan alat bakar makanan, alat panggang roti terbuat dari tai kering manusia, baru saya katakan orang Kristen itu menemukan. Aduh, main report, Oten. Jadi marilah diskusi pakai akal lah, jujur saja gitu loh. Kalau ditanya dijawab, kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu, kan gitu. Jangan ditanya balik ngadu-ngadu kemana-mana gitu. Ya penemu siapa kira-kira? Hasil temuannya itu sinkron dengan Bible atau dibalik. Dia membaca Bible, terus dia pintar menemukan sesuatu. Contoh misalnya embriologi, teori Big Bang. Itu loh dan seterusnya. Ada nggak yang sinkron dengan Bible? Atau dia belajar Bible dulu baru dia mencari. Oh di Ayub 10 misalnya. Atau tiang langit bergoyang-goyang. Baru dia cari gitu loh. Sinkron nggak? Nah, nggak nemu kan? Atau misalnya di Kejadian 1. Mempelajari tentang penciptaan alam semesta, fungsi matahari dan bumi itu berotasi atau enggak. Nah itu gitu loh, itu maksudnya. Nah ternyata setelah dia membaca Bible, terus dia mencari, ya kalau dia pintar misalnya menemukan, loh kok nggak cocok dengan Bible? Nah makanya tadi beberapa orang di sini kalau kamu imani saja, nggak layak untuk didiskusikan dalam area ilmu pengetahuan dan sains, nggak layak gitu bro. Untuk itu mari pakai akalmu. Kalau ditanya nggak bisa menjawab, tinggal bilang aja, oh itu ilmu saya belum nyampe. Jangan menjawab nggak nyambung, memalukan, malu gitu loh. Kayak si Rolik sini ditanya, Tuhanmu berapa satu? Yohanes 1:57 berapa memberi kesaksian? Kamu nggak pernah membaca, kamu hanya diberitahu satu Tuhan. Ternyata kan ada 3 di sana, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi kalau masih bertrinitas, Tuhanmu satu ya nggak bisa lo menjelaskan. Kalau dibilang Bapak, Putra, dan Roh Kudus, sama seperti telur. Bapak itu Tuhan nggak? Bro, apa? Bapak itu Tuhan. Bapak itu Tuhan. 3 in 1, paham nggak Bapak? 3 in 1. 3 in 1 itu 3 tapi 1 ya? Iya. Ya kayak Perda dulu di Jakarta 3 in 1. Sekarang udah nggak ada, Pak. Diganti sekarang aja genap. Sekarang Bapak saya kasih tahu.
Bapak punya HP? Saya bukan Tuhan. Loh, iya memang. Supaya Tuhan, Bapak jadi Tuhanmu mengerti saya. Kalau memberi contoh ke saya, supaya beri Bapak Tuhanmu seperti mengerti. saya. Kan artinya yang 3 dalam 1 itu kan Bapak nggak ngerti artinya. Berarti Tuhanmu, Tuhanmu seperti Biar saya manusia. ajarin, Bapak. Bukan, supaya saya ajarin Bapak supaya ngerti cara Oke, mengartikannya. bagaimana Anda mau memberi pengertian kalau menjelaskan Tuhanmu kok ambil contoh ke manusia, nggak nyambung? Supaya Bapak lebih cepat nangkapnya. Kalau begitu saya balikin analogimu, berarti Tuhanmu manusia. Apa? Tuhanmu manusia. Tuhan saya manusia, iya. Ya Tuhan udah, dulu, selesai. Bapak tahu nggak arti Tuhan? Selesai kita kalau Tuhanmu manusia. Cukup. Arti Tuhan Bapak tahu nggak? Arti Tuhan? Iya. Ya Tuhan itu yang disembah. Loh, Tuhan disembah. Arti Terus Tuhan aja dimainkan Bapak itu nggak kan tahu. disembah. Halo, selamat Arti malam. Tuhan itu artinya Bapak. Halo, selamat malam. Taruh Halo. dulu, taruh ibu semalam malam telepon. Iya, saya Tuhan mau itu ngomong apa? ya. Tuhan Dengar dulu. sebentar. Tuhan menurut kamu apa? Saya nggak tahu. Segala sesuatu yang diperintahkan kita nurut. Itu perintahnya yang kita bahas ini. Tuhan itu siapa? Bukan membahas perintahnya. Aku culuk juga lu ah. Silakan Banyu, balik lagi. Iya, ini Oten ini panasan dia. Ditanya tentang Tuhannya yang kalang kabut dia sendiri. Siapa suruh kalian bikin karikatur Tuhan? Ini lagi bikin karikatur Tuhannya seperti dengan HP. Apa ini? Siapa yang ngajarin Anda itu Tuhan itu seperti HP? Yang ngajarin siapa? Hah? Analogi Anda tentang HP itu yang merujuk kepada Tuhan itu siapa yang ngajarin? Yeremia 10 nomor 6. Tuhan itu maha tinggi, tidak serupa dengan apapun. Kenapa kau serupakan Tuhanmu dengan HP, kuculuk? Tuhan diserupakan dengan HP. Kenapa kamu nggak serupakan Tuhanmu dengan roda becak yang ada 3? Hah? Boleh saya bicara? Kenapa nggak serupakan dengan roda becak? Boleh saya Roda jelaskan? becak juga ada 3 tuh. Kenapa kau nggak serupakan aja Boleh dengan saya itu? jelaskan? Ya silakan Anda menjelaskan. Coba kau jelaskan. Yesus ada 3 unsur, ya. Roh, jasad, jiwa. Di situ ada 3. Burung merpati ada berapa? 3 juga kan? Burung, jasad burung, rohnya burung, dan jiwanya burung. Udah 6. Bapak ada 3 juga kan? Berarti Tuhanmu berapa? 9. Tuyul. Loh, saya mau menjelaskan, kamu ngomong terus. Sabar, Ki. Terus bagaimana saya mau menjelaskan itu? Sekarang Anda menganalogikan Tuhan Anda dengan HP. Nah, cuma satu. Apanya tuh? Kamu mau dengar HP. apa enggak? Casing. Kamu mau tahu Apa apa lagi? enggak? Mesin. Apanya lagi? Hah? Kalau kamu tidak mau tahu ya Baterai. percuma. Apa Itu lagi? diskusi Cas. apa Ada 4. namanya? Ada 4 itu. Bukan 3 kalau HP. Casingnya Casingnya lagi. Bagaimana ceritanya Iya, Anda? bagaimana kamu mau pintar kalau begitu? Kalau kamu Bagaimana ada yang Anda didengar mengatakan orang? ingin